Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mari kita mulai. Dari brosur halaman 6, hadis yang atas. An Anasin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna likulli dinin khuluqan wa khuluqul islami al-haya'u. Rawahu Ibnu Majah. Dari Anas ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya bagi tiap-tiap agama ada akhlaknya, dan akhlak Islam adalah malu. Hadis riwayat Ibnu Majah, juz 2 halaman 1399, nomor 4181, dhaif karena dalam isnadnya ada perawi bernama Muawiyah bin Yahya As-Sodafi. Terkait dengan hadis ini disebutkan di sini hadis yang menjadi dasar adalah hadis dhaif. Mohon dijelaskan kembali apa yang menyebabkan hadis dhaif bisa kita pakai. Kemudian jenis hadis dhaif yang seperti apa? Hadis yang tidak ada kaitannya dengan hukum. Hadis yang tidak ada kaitannya dengan syariat, ketentuan-ketentuan syariat. Hadis yang tidak menyelisihi makna Quran dan makna hadis-hadis sahih yang lain. Itu yang bisa dipakai terkait dengan hadis dhaif. Contohnya ini, hadis ini dhaif, tetapi maknanya tidak menyelisihi makna dari hadis sahih yang lain. Yang tadi disebutkan bahwa al-haya'u syu'batum minal iman. Malu bagian dari cabang keimanan. Orang beriman pasti Islam. Orang iman itu aturan Islam, pasti menjalankan aturan Islam. Makanya hadis dhaif yang bisa dipakai itu yang tidak ada kaitannya, tidak berbicara tentang ketentuan syariat, dan tidak menyalahi, tidak kontradiktif dengan makna Quran ataupun makna hadis-hadis sahih yang lain. Contoh, Al-Qur'anu hablullahil matin. Quran itu tali Allah yang sangat kokoh. La yanqusu ajaibuhu wa iyakhlaf ala kasratir rad. Keajaiban Al-Quran tidak akan pernah pudar meski Al-Quran disampaikan secara berulang-ulang. Keajaiban tentang takwa misalkan, setiap hari Jumat para khotib di seluruh dunia ini selalu mengulang-ulang pesan tentang takwa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Terus seluruh khatib di seluruh dunia ini. Meski ayat ini tersampaikan dan dijelaskan secara berulang-ulang, namun keajaiban dari cahaya Al-Quran tidak akan pernah pudar. Man qala bihi shadaqa. Barang siapa yang berkata, perkataannya sesuai dengan Al-Quran, pasti perkataannya benar, karena Quran tidak pernah bohong. Maka orang yang bicaranya landasannya Al-Quran, pasti perkataannya benar. Wa man amila bihi rasyada. Barang siapa yang beramal, berbuat sesuai dengan petunjuk Al-Quran, pasti perbuatannya lurus.
tidak akan bengkok. Karena Quran tidak pernah mengajarkan tentang kebengkokan. Maka setiap amal yang dilakukan landasannya Quran, pasti amalnya lurus. Wa man i'tasama bihi hudiya ila siratin mustaqim. Dan barang siapa yang berpegang teguh pada Al-Quran, niscaya dia akan ditunjuki ke jalan yang lurus. Karena Quran ini yahdi lillati hiya aqwam, menunjukkan pada kita jalan yang paling lurus. Quran itu tidak pernah menunjukkan orang, menunjukkan pada manusia jalan yang bengkok, menunjukkan pengikutnya pada sesuatu yang bengkok, itu tidak mungkin Quran. Pasti lurus orang yang berpegang teguh pada Quran. Hadis ini itu hadis dhaif. Tetapi isinya tidak bertentangan dengan Quran. Maknanya, inti maknanya tidak bertentangan dengan Quran, tidak bertentangan dengan hadis-hadis lain, dan tidak mengandung ketentuan-ketentuan syariat, tidak mengandung hukum halal haram, bid'ah sunnah dan lain sebagainya. Jangankan hadis dhaif yang tidak mengandung beberapa hal yang kita sebutkan. Ini hadis dhaif yang ini, innalikulli dinin khuluqan wa khuluqul Islam al-haya'u, menyebutkan tentang akhlak Islam itu salah satunya malu. Jangankan hadis, nasihat orang tua kita loh, itu bukan hadis lagi. Le sing duwe isin ya, itu hadis atau bukan? Bukan. Tetapi nasihat itu tidak bertentangan dengan Quran, tidak bertentangan dengan hadis-hadis Nabi yang sahih. Kira-kira wajib kita amalkan atau tidak nasihat orang tua kita yang bukan hadis tadi? Wajib. Le sing duwe isin, le atau nduk, kalau mandi di tempat tertutup, pintunya ditutup, jangan dibuka. Itu bukan hadis, wong pakai bahasa Jawa kok. Le nduk nek adus lawange ditutup, ketok kon jaba. Kira-kira Allah bukan hadis, serasa dinut apa begitu? Nah, bapak ibunya duka kandhani kon nutup. Lah saking jenengan kan bukan hadis, Pak. Apa terus begitu? Nasihat dari orang tua tentang kebaikan dan kebenaran, selama tidak menyimpang dari Quran dan hadis-hadis Nabi yang sahih, itu bisa kita gunakan, sekalipun itu bukan hadis. Ini ada hadis dhaif, selama tidak berbicara tentang hukum syariat Islam, tidak bicara tentang sunnah dan bid'ah, isinya motivasi, isinya nasihat-nasihat bijak, dan nasihat bijak itu sesuai dengan Quran dan sunnah, maka bisa dipakai. Salah satunya ini, bahwasanya akhlak Islam itu adalah malu. Ini tidak bertentangan. Nabi perintahkan istahyu minallahi haqqal haya, yang tadi sudah kita jelaskan. Malulah pada Allah dengan sebenar-benar malu, berarti tidak bertentangan, maka boleh kita gunakan. Tapi kalau hadis dhaif berisi tentang hukum-hukum syariat, tentang halal, haram, sunnah, bid'ah, maka tidak bisa dijadikan hujjah, tidak bisa dipakai. Karena terkait dengan hukum dalam agama ini, Rasul yang paling mengetahui. Sehingga dalam hukum agama ini,
Kewajiban kita hanya mengikut. Tata cara beribadah pun hanya Rasul yang maha tahu. Hanya Rasul yang mengetahui. Yang maha tahu itu Allah, berdasarkan petunjuk dari Allah. Rasulullah paling tahu tentang tata cara beribadah kepada Allah. Maka kewajiban kita hanya ittiba'u Rasulillah dalam tata cara beribadah. Kalau ada hadis-hadis dhaif yang menyebut tentang tata cara beribadah kepada Allah, maka itu tidak bisa dijadikan hujjah, tidak bisa dijadikan alasan, tidak bisa dijadikan dalil. Karena tata cara ibadah kepada Allah yang paling tahu itu hanya Rasulullah, dan beliau sudah mewariskan itu kepada kita. Ya, ada lagi.